Selasa 2 September 2025, IPB University menyelenggarakan annual meeting Sustain Palm Project di IPB International Convention Center Bogor. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian program Sustain Palm Project dan dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri atas akademisi, perwakilan pemerintah, pelaku industri, LSM, hingga komunitas petani. Acara dibuka dengan sambutan dari Program Manager Sustain Palm, Profesor Ian Verhagen. Dalam paparannya, beliau menegaskan bahwa proyek ini merupakan inisiatif penting untuk mendorong keberlanjutan sektor kelapa sawit, dengan menekankan tidak hanya aspek pembangunan, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan. We've been working on the sustainability of palm oil, and we did that in a broader sense, looking at three main areas, but looking also from a development perspective, so not only an environmental perspective. First area we looked at was productivity, so the yields, and also how to use your land in a more efficient way. The efficiency is partly sort of locked into intercropping and livestock integration in palm oil. The second one is about the circularity and using the byproducts or the waste products. So we had a trunk competition here, so what can you do with tree trunks? If the palm oil start has to be replanted, you have a lot of trees actually. What do you do with these trees? Can you make something out of them? Can you use them in a better way? The last element is more on the biodiversity and the peatlands, so the carbon-rich areas. In fact, we know that growing anything on peatland will not be very beneficial for your greenhouse gas emissions. So your impact on the environment through cultivation on peat is always high. So how to change that? Selanjutnya, Rektor IPB University Profesor Arif Satria turut memberikan sambutan. Beliau menegaskan bahwa Sustain Palm telah membuktikan sawit berkelanjutan bukan sekedar wacana, melainkan nyata bisa diwujudkan ketika berbagai pihak bersatu. Program Sustain Palm sendiri merupakan hasil kerjasama antara IPB University, Wageningen University and Research, Van Hal-Larestein University of Applied Science, Van Hal-Larestein University of Applied Science, Universitas Lambu Mangkurat, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional. Program ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri Belanda serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Ini adalah proyek yang saya kira sangat penting untuk melakukan riset agar sawit kita ini benar-benar sustainable. Karena salah satu isu penting dalam sawit ini adalah isu sustainability. Oleh karena itu pada hari ini adalah sesi untuk bisa mempresentasikan hasil-hasil penelitian kurang lebih selama 3 tahun terkait dengan soal sustainability dari sawit. Dan salah satu yang kita dorong adalah bagaimana sustainability juga terkait dengan circular economy. Jadi ekonomi yang sirkuler ini, di mana limbah-limbah sawit bisa dimanfaatkan untuk produk-produk yang bermanfaat, sehingga from waste to wealth. Itu salah satu ide yang menurut saya harus terus kita dorong, sehingga kita harapkan dari proyek ini akan bisa berdampak. Agenda kemudian dilanjutkan dengan keynote speech oleh Bapak Dida Gardera, staf ahli bidang konektivitas dan pengembangan jasa Kemenko Perekonomian RI. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa Indonesia memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan dunia akan kelapa sawit. Komoditas ini bukan hanya menjadi prioritas nasional, tapi juga motor penggerak pembangunan ekonomi global. Tercatat pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan 52 juta ton CPO dan CPKO, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai eksportir terbesar di dunia. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya proyek Sustain Palm sebagai upaya kolaboratif menuju pembangunan berkelanjutan. Di sini kan kolaborasi dari berbagai perguruan tinggi, sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang faktual, berbasis ilmiah gitu ya. Yang tentunya ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bagaimana kita bisa melakukan budidaya kelapa sawit ini secara berkelanjutan. Kemudian juga
dikelola secara inklusif yang melibatkan semua pihak. Jadi dan juga bisa menjadi sarana edukasi buat terutama generasi muda gitu ya. Jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan melalui program Sustainable Palm ini sangat penting. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang kompetisi internasional, yaitu International Oil Palm Trunk Product Design Competition dan The Best AIDA for the Peatland Student Competition. Sebagai penutup, kegiatan menghadirkan diskusi panel yang terdiri dari 3 sesi utama, yaitu Increasing Yield of Palm, Crops and Livestock, Circular Economy Through the Use of Palm Oil Residue, serta Carbon and Biodiversity, Rich Landscape. Diskusi ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman sekaligus merumuskan strategi nyata untuk mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit di masa depan. Dalam kesempatan ini dilaksanakan peluncuran Oil Palm Sugar Nexus yang ditandai dengan penandatanganan konsorsium pengembangan gula kelapa sawit berkelanjutan. Kolaborasi strategis lintas institusi ini mengangkat potensi gula kelapa sawit Indonesia ke kancah dunia. Dengan semangat kebersamaan, inovasi, dan keberlanjutan, inisiatif ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan kontribusi positif bagi pembangunan global yang lebih adil dan berwawasan lingkungan.